Hai sahabat mata, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Bertemu kembali di Buka Mata Membuka Jendela Dunia. Saat ini kita bersama seorang ibu yang tangguh, yang diamanahkan saat ini dan dilantik Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ibu Dr. Ernina Susana Dewi SPPK MKes MMRS. Biar lebih akrab kita panggil dengan Ibu Nina ya. Hai Ibu Nina, apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja, Kang. Sebelumnya keluarga besar Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo mengucapkan selamat dan sukses selalu ya Bu atas amanahnya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nah, bicara tentang amanah ini, apa yang Ibu rasakan ketika dihubungi Kang Emil untuk menjadi orang nomor 1 nih Bu di Jawa Barat yang memimpin pengendalian kesehatan ini? Yang dirasakan pada saat pertama kali dihubungi Pemda ya tentu saja kaget dan takut. Jujur ya, kaget dan takut. Kenapa? Karena dari status kalau dilihat, saya kan orang Kementerian Kesehatan, bukan orang Pemda. Dari usia saya juga sudah melewati 58 tahun. Jadi hanya 1,5 tahun lah mengabdi lagi sebagai pegawai negeri. Kemudian dilihat situasi dan kondisi saat ini kan kita tahu bahwa di bulan Juni ini peningkatan pasien COVID luar biasa. Jadi sudah terbayang bagaimana memimpin kesehatan di provinsi yang penduduknya 20% dari penduduk Indonesia. Itu saya rasakan amanah ini sangat berat. Tapi pada akhirnya kita kembali pada rencana Allah. Pasti itu yang terbaik. Jadi sekarang saya syukuri amanah itu. Saya hanya berniat ibadah. Tapi dengan niat ibadah ini disertai dengan hati yang gembira. Jadi saya ingin melaksanakan ini ya dengan hati gembira saja gitu. Mudah-mudahan barokah bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau boleh kepo nih Bu, apa saja sih gebrakannya akan Ibu lakukan khususnya dalam 100 hari ini dalam mengamankan kesehatan nih pada situasi pandemi di Jawa Barat? Tentang program atau strategi dalam 100 hari ya. Tentunya di era pandemi ini tidak mudah menjalankan segala sesuatunya, apalagi 100 hari ini bukanlah waktu yang lama. Tapi ya kita optimis saja bahwa kita akan tetap berupaya. Dan saya tidak akan banyak janji mengenai 100%, tapi intinya saya seperti dengan pemerintah fokus pada penanggulangan COVID dan fokus pada optimalisasi vaksin tentunya ya. Yang pertama kali saya lakukan dalam minggu-minggu ini adalah yang berarti telah melakukan konsolidasi dan koordinasi internal. Saya ingin sama-sama komitmen ya, berkomit sama-sama di lingkungan Dinas Kesehatan bahwa kita harus niat ibadah dengan hati gembira. Itu yang harus kita pegang bersama-sama sebelum melangkahkan kaki kanan ke kantor untuk bekerja. Dan kita harus menyadari bahwa situasi seperti ini adalah extraordinary. Tidak biasa-biasa saja bekerja, jadi harus gerak cepat. Saya sudah menanamkan pada staf saya bahwa saya tidak akan banyak tidak ingin membuat stres sebetulnya. Jadi kita kerja dengan gembira tapi gerak cepat gitu. Kemudian kalau lihat strategi-strateginya, program-program sebenarnya sudah bagus. Jawa Barat itu banyak, apalagi inovasi-inovasi dari Pak Gubernur dan sebagainya. Jadi saya akan melakukan penguatan dari program-program yang sudah ada di dalam pandemi ini. Misalnya ingin mendukung program Puspa, jadi ada Puskesmas Terpadu dan Juara yang akan mendorong bagaimana kita bisa men-tracing kontak erat di rumah-rumah, di RT-RT gitu secara terkoordinasi, terkoordinir
juga ingin membantu tentang bagaimana bisa mendorong tata laksana rumah sakit yang baik selama pandemi ini, karena tetap saja kita tidak boleh lepas dari mutu gitu. Walaupun sarana prasarana SDM kurang, tapi kita tetap harus mendorong untuk tata laksana yang baik. Ini kita akan bekerja sama dengan organisasi yang lain ya, dengan Persi, dengan ID dan sebagainya. Dan tentunya saya ingin dinas kesehatan ini lebih produktif. Walaupun pandemi, kita harus lebih produktif. Fungsinya dinas kesehatan Jabar kan mensupport dinas kesehatan kota dan kabupaten. Saya ingin seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan mereka ya. Jadi mensupport dengan optimal di era pandemi ini. Kemudian juga rencananya akan membuat suatu rumusan. Kita akan membuat suatu perumusan penanggulangan bencana dinas kesehatan ya. Juga insya Allah ingin membuat cetak biru, istilahnya cetak biru kesiapsiagaan pandemi di masa yang akan datang. Jadi agar di masa yang akan datang Jabar tetap kuat di dalam menanggulangi pandemi, khususnya di dalam bidang kesehatan. Kemudian saat ini banyak sekali masalah yang muncul yang seperti efek domino ya. Pasien naik, HFNC meningkat, tentu tabung oksigen keperluannya sangat meningkat. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita harus bergabung bersatu dengan pihak-pihak lain di luar kesehatan, baik itu dalam tim satgas, dalam segala hal. Jadi kita harus mendukung dengan positif gitu. Barangkali itu intinya ya. Di luar itu mungkin kalau ada inovasi-inovasi akan saya tuangkan di dalam 100 hari. Kita sekali lagi niat ibadah, hati gembira dan bismillah saja. Menurut Ibu, masyarakat di Jawa Barat ini sudah pada nurut belum sih Bu dalam disiplin protokol kesehatan? Mengenai disiplin protokol kesehatan masyarakat Jawa Barat nih, kalau kita lihat angkanya, angka kepatuhan ini, kan ada timnya tuh yang mensurvei, ternyata dari nilai 80% yang sudah bagus mengenai kepatuhan memakai masker, kepatuhan jaga jarak, turun tuh sekarang masyarakat Jawa Barat hanya 73%. Artinya apa? Artinya 27% warga Jawa Barat tidak memakai masker atau tidak benar memakai maskernya dan tidak menjaga jarak. Nah ini tentu saja menyebabkan penyebaran tambah meningkat ya. Ya baik itu di keluarga maupun di komunitas. Kita semua kan sedang berupaya untuk menanggulangi COVID dari mulai hulu sampai hilir gitu ya, dari fasilitas kesehatannya, dari aturan-aturannya, PPKM mikro dan sebagainya. Itu tidak akan berhasil dengan optimal apabila prokesnya tidak berjalan dengan baik. Jadi marilah masyarakat Jawa Barat yang masih belum memahami bahwa pentingnya memakai masker dan pentingnya menjaga jarak, mulailah kita bersama-sama untuk selalu mematuhi, dan kita harus saling mengingatkan. Bila ada orang yang memakai masker tidak betul atau tidak memakai masker, kita tegur, karena itu untuk kesehatan kita semua gitu. Jadi kita tahu saat ini, apalagi saat ini kan, saat ini tuh varian-varian mutasi gennya tuh sudah mulai masuk ke Jawa Barat nih, yang varian Delta juga, yang penyebarannya lebih cepat dan gejalanya bisa tiba-tiba berat dan meninggal. Nah itu kita harus memperketat prokes juga kan. Pemerintah sekarang sudah mulai memperketat dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya. Dengan PPKM mikro kita masuknya kan ke dalam zona 34 ya, kelompok 34. Jadi itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Kalau situasi rumah sakit untuk melayani pasien COVID dan tempat isolasi di Jawa Barat bagaimana nih Bu kondisinya? Terus bagaimana strategi terkait dengan hal tersebut Bu? Ya, situasi rumah sakit sekarang dikaitkan dengan tempat tidur. Kita bahas dari Jawa Barat dulu ya.
Di Jawa Barat sekarang bor sudah lebih dari 90 ya, jadi hampir 92% sekarang termasuk ICU. Begitu juga di sebagian besar kabupaten dan kota itu bornya harus sudah lebih dari 90%. Ini menandakan memang kita harus segera bergerak bersama-sama dari hulu sampai hilir, karena jangan sampai semua masyarakat ingin masuk ke rumah sakit gitu. Jadi rumah sakit itu harusnya untuk yang untuk yang kriteria kuning dan merah seharusnya. Jadi dari hulu sebetulnya kita sudah pemerintah itu dengan perguruan tinggi sudah membuat satu kerjasama adanya shelter di desa-desa untuk karantina orang-orang yang menunggu hasil positif misalnya, atau yang mau bepergian atau mau pulang tapi masih harus isolasi, harus menunggu hasil isolasi itu hasil PCR itu juga kita simpan di shelter. Ada isolasi mandiri. Kalau kita jumlahkan tempat tidur isolasi mandiri di kabupaten kota itu ada sekitar 2.900 tempat tidur. Tapi tingkat huniannya hanya 55%. Jadi kalau seperti itu tampaknya memang banyak pasien yang berat dan kritis yang memang langsung dibawa ke rumah sakit. Analisa pertamanya itu. Kemudian upaya yang lain juga ada penguatan bagi puskesmas ya di FKTP, seperti program Puspa tadi. Jadi adanya puskesmas terpadu dan juara itu bekerja sama dengan konsultan dari CISD ya, ada di hire sekitar 300 karyawan untuk kader untuk tracing dan sebagainya yang bisa membantu masyarakat. Nah, itu akan kita dukung itu. Kemudian juga di hilir kita kan mempunyai beberapa tempat isolasi terpusat seperti BPSDM, kemudian di Bogor juga ada, di Bekasi ada ya. Kemudian juga untuk rumah sakitnya sendiri kita harapkan ICU-nya ditambah ya, walaupun ya masalahnya dengan SDM, dengan alat, tapi kita harus terus berupaya untuk meningkatkan ICU, karena ICU di Jawa Barat yang mempunyai penduduk 20% penduduk Indonesia itu hanya 567 ICU dengan ventilator. Itu tidak bisa mengcover banyak pasien gitu. Jadi itu harus ditambah. Dan tempat tidur kan sudah ada surat edaran dari Menteri bahwa tempat tidur sekarang yang merah, kalau zona merah tempat tidur itu 40% dari tempat tidur total. Dan di Jawa Barat masih banyak yang belum 30%. Nah, ini juga bisa menambah jumlah tempat tidur agar pasien bisa dirawat. Ya, dengan cara-cara yang lain, ada juga di IGD-nya dengan tenda-tenda dan belangkar, itu memang untuk menampung masyarakat agar bisa tertangani. Jadi banyak sekali hal yang harus kita lakukan bersama agar pandemi ini bisa kita tanggulangi bersama. Oke Ibu, terakhir nih Ibu Nina, apa pesan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini? Apa pesan Ibu bagi sahabat mata yang akan berobat khususnya ke Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo? Pesan untuk masyarakat, tidak ada lagi yang lebih penting untuk masyarakat adalah perketat 3M untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman. Jadi hal yang sepele, tapi begitu kita membuka masker di tempat yang sembarangan, yang ada orang dan sebagainya, itu dengan varian Delta yang sudah ada di Bandung Raya ini itu cepat tertular. Jadi sekali lagi perketat protokol kesehatan yang 3M itu. Kemudian ikuti aturan pemerintah mengenai pelaksanaan PPKM Mikro ya. Kalau bisa, kalau nggak ada kegiatan atau diam di rumah saja. Gitu. Itu untuk masyarakat. Kalau untuk masyarakat yang akan berobat ke Cicendo, kita lihat kalau bukan penyakit yang memang harus dilihat oleh dokter, diberi obat segera, lebih baik sabar saja, diam di rumah, karena di Cicendo juga banyak pasien yang terpapar COVID ya, karena merawat COVID juga di Cicendo. Kemudian segala sesuatunya lebih baik memakai IT online, atau kalau bisa ya dengan cara telemedicine gitu dengan dokternya, karena pemeriksaan mata itu sangat dekat kan. Melihat mata itu harus dengan alat dan dekat gitu. Jadi kemungkinan untuk terpapar juga cukup tinggi.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nina, terima kasih. Sahabat mata, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dimanapun kita berada, selalu disiplin protokol kesehatan agar kita bisa saling menjaga. Salam sehat mata.